Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu kelas karyawan atau kelas ekstensi pada Disgab 23 yang sangat saya hormati. Pada hari ini merupakan pertemuan kedua pada mata kuliah metodologi penelitian ya. Dan terlebih dahulu kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik hidayah kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran dan mengajar pada mata kuliah metodologi penelitian. Mudah-mudahan siang yang dan di hari yang baik ini, Sayyidul Ayam, hari Jumat, kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam menjalankan saumnya juga mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saum kita memberikan makna tersendiri untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian salawat serta salam juga semoga tetap tercurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan kita semua termasuk di antaranya, amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kita sudah sampai di perkuliahan yang terakhir ya. Itu, bentar saya share screen dulu. Tentang metodologi ya. Nah, kemarin riset ini adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan menyampaikan, ini salah share screen, maaf, harusnya yang ini ya. Nah, ini. Baik, sebentar. Nah, ini. Nah, kita evaluasi kembali kemarin sampai di introduction tentang metodologi penelitian ya. Jadi Bapak Ibu dipersiapkan pada semester ini harus sampai selain memahami apa itu metodologi penelitian, itu diharuskan sampai mampu membuatkan pra usulan proposal ya, pra UP, usulan proposal. Tentu saja proposalnya proposal penelitian. Karena di semester 8 nanti Bapak Ibu harus melakukan sebuah riset yang merupakan mata kuliah sekaligus integrasi antara pendidikan dan pengajaran dengan penelitian. Nah, sebagai persiapan nanti memasuki semester 8, jadi di hari ini di semester 6 Bapak Ibu mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian ya. Apa yang harus diteliti? Nah, tadi ini fokus dan skop kita adalah manajemen perusahaan. Nah, di dalam manajemen perusahaan ada manajemen SDM-nya, ada manajemen keuangannya, ada manajemen pemasarannya, ada manajemen operasional, dan ada manajemen strategi. Jadi skop 5 manajemen perusahaan tadi, yang 5 fokus dan skop tadi itu ada di 5 tadi ya. Jadi jangan keluar dari 5 skop tadi. Nah, minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa skop 5 manajemen tadi tentu saja terjadi juga di seluruh organisasi ya, baik yang sifatnya profit oriented maupun nirlaba ya. Nah, tetapi karena manajemen kita manajemen perusahaan, berarti nanti objeknya, studi kasusnya itu harus di perusahaan-perusahaan atau lokusnya itu di objek yang sifatnya profit oriented. Jadi belum bisa di lembaga layanan ya. Sebenarnya secara riset itu boleh ya, karena manajemen SDM di Pemda juga ada ya, itu BKP SDM kan ada, itu
melaksanakan fungsi-fungsi SDM. Jadi risetnya sebetulnya boleh. Cuma karena manajemen kita ini lebih fokus ke manajemen perusahaan, artinya apa? Manajemen SDM yang didapat oleh Anda di semester sebelumnya itu banyak kasus-kasus tentang perusahaan ya. Jadi bagaimana perencanaan tenaga kerja, rekrutmennya itu bukan rekrutmen seperti di ASN atau di yang lainnya. Jadi teori-teori SDM tentang perencanaan SDM, job analisis, kemudian rekrutmen, seleksi, job orientasi, job spesifikasi, job description, kemudian placement, kemudian job orientasi kerja, kemudian diklat, kemudian juga job kompensasi, job komunikasi, seluruh fungsi-fungsi dari SDM itu aplikasinya di SDM manajemen perusahaan. Sehingga riset-riset fokus yang nanti Bapak Ibu lakukan ya objeknya harus di perusahaan profit oriented. Jadi Bu Kokom yang di Kecamatan Cibugel, kemudian Pak Ateng yang di BKKBN, kemudian Pak Ade Casmat yang di Kelurahan, itu belum bisa lokusnya ada di tempat kerja Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu harus mencari nanti objeknya itu, kalau fokusnya boleh di 5 manajemen tadi ya, boleh SDM, boleh keuangan, mangga, keuangan, misalkan struktur modal atau di perbankan boleh ya, tapi belum bisa misalkan konsentrasi manajemen keuangan, misalkan kasus misalkan audit ya, atau apa ya judulnya, misalkan eh, pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas, yaitu konsentrasinya manajemen keuangan. Misalkan studi kasus di Kecamatan Cibugel. Nah, ini yang tadi saya maksud belum bisa ya, karena manajemen yang kita pelajari adalah manajemen perusahaan, sehingga objek-objeknya harus di perusahaan. Begitu saya kira mudah-mudahan bisa dipahami, dan nanti tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, Pak, boleh nggak saya di kecamatan? Bu, boleh nggak saya objeknya di SKPD, boleh nggak saya objeknya di puskesmas? Nah, tadi sudah cukup jelas ya, intinya harus di perusahaan yang profit oriented. Di koperasi, kalau koperasi masih dipersilahkan gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kemarin terakhir kita sudah mempelajari apa itu riset penelitian ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa riset ini salah satunya adalah kegiatan mengumpulkan kemudian mengolah, karena mengumpulkan di sini nanti ada collecting data ya. Apa yang dikumpulkan bukan sampah, bukan uang, tetapi jelas yang dikumpulkan adalah data-data. Data di sini bisa bersifat ordinal, kemudian interval, kemudian juga bisa rasio dan lain sebagainya ya. Bahkan bisa data kualitatif, data kuantitatif. Kemudian pengumpulan datanya nanti bisa dari sumber primer maupun sekunder. Banyak ya nanti dipelajari, silahkan bukunya kemarin yang menjadi referensi sudah saya kasih share. Jadi kalau Bapak Ibu mau membeli referensi buku yang kemarin di share itu dipersilahkan. Memang yang paling banyak itu adalah metodologi penelitian bisnis. Jadi hati-hati, metodologinya juga lebih baik membeli buku metodologi penelitian bisnis ya. Jangan, karena metodologi penelitian pendidikan pasti kasus-kasus di dalamnya itu tentang pendidikan. Manajemen atau metodologi penelitian administratif. Nah, ini pasti tentang keadministrasian. Jadi Bapak Ibu pilih nanti dari Prof. Sugiono misalkan, itu buku metodologi penelitian bisnis ya, supaya ilustrasi-ilustrasi di dalamnya pasti tentang bisnis, cocok sekali dengan ilmu ekonomi dan ilmu manajemen. Nah, jadi kemarin itu riset adalah kegiatan mengumpulkan. Tentu saja yang dikumpulkan adalah data-data hasil riset. Tadi sudah saya gambarkan cara pengumpulan datanya bisa dengan observasi, kemudian bisa juga dengan studi kepustakaan, artinya kita mencari referensi-referensi baik di internet maupun di perpustakaan ya. Kemudian data kita bisa diambil data primer, data sekunder. Data primer itu data yang diambil dari langsung dari objeknya gitu ya, tanpa ada perantara lain. Kalau data sekunder itu kita punya data ya, tetapi kita juga ngambilnya bukan langsung dari objeknya langsung gitu ya, tetapi kita misalnya dari koran, kemudian juga tahunya dari televisi,
atau mungkin juga dari internet, atau mungkin juga dari misalkan data manajemen keuangan nih tentang misalkan pengaruh saham terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia misalkan. Nah, data-data sahamnya itu kita tidak langsung minta ke berbagai perusahaan, tetapi kita yang terdaftar di bursa efek misalkan. Nah, berarti itu data yang diambil merupakan data sekunder karena kita tidak ngambil langsung dari objek yang kita teliti, tetapi kita tahu data itu dari uploadan perusahaan-perusahaan itu di bursa efek gitu. Nah, itu data sekunder ya. Kemudian setelah dikumpulkan, collecting data itu diolah. Nah, diolahnya dan dianalisis. Nah, kalau kualitatif nanti bisa saja pengolahannya, kalau metodologinya nanti kualitatif ya, itu pengolahannya bisa dengan mereduksi ya, kemudian juga dengan mendisplay. Nah, nanti ada conclusion atau verifikasi kesimpulannya gitu. Tapi itu pun dengan proses yang luar biasa banyak ya jalannya ya. Kalau memang kuantitatif itu menganalisisnya bisa menggunakan program perhitungan ya, bisa ada regresi. Yang kuantitatif itu biasanya ada variabel X dan Y-nya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang kualitatif itu biasanya tidak X terhadap Y, tidak ya. Biasanya satu variabel, misalkan implementasi strategi pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan XYZ misalkan. Itu bisa kualitatif ya. Tapi kalau misalnya kuantitatif, biasanya kalau di kita ini diawali dengan pengaruh ya. Misalnya pengaruh rekrutmen terhadap penempatan kerja karyawan pada PT ABC misalnya. Itu udah jelas kuantitatif ya. Nanti untuk kuantitatif pengumpulan datanya bisa dengan penyebaran angket, kuesioner, bisa juga kalau untuk yang sifatnya apa ya itu ordinal ya, data itu ordinal. Tapi kalau misalkan manajemen keuangan pengaruh misalkan modal sendiri terhadap profitabilitas pada koperasi XYZ misalkan ya. Nah, itu datanya tidak ordinal, artinya tidak menyebar kuesioner atau angket, tetapi cukup mengolah dari neraca laba rugi saja, menganalisis di situ dikumpulkan datanya berupa angka-angka ya. Nah, ini yang disebut dengan rasio nanti ya. Jadi Bapak Ibu tidak menyebar angket kalau di kasus yang datanya tadi angka-angka. Ya mau menyebar angket di mana orang modal sendiri kan tinggal dianalisis di pasipa ya gitu, di liabilitiesnya ya dan di equity-nya. Nah, kemudian bagaimana pengaruh terhadap profitabilitas? Profitabilitas bisa dilihat di laporan laba rugi. Nah, jadi tidak menyebar angket kalau untuk ini ya, kuesioner, karena datanya pasti rasio. Tinggal diolah saja bagaimana dengan punya modal sekian, itu profitabilitasnya berapa gitu. Nah, ini tinggal diukur saja dengan rasio-rasio. Artinya pengumpulan datanya tadi bentuknya neraca laba rugi kan, laporan keuangan. Kemudian diolah, dianalisis. Karena datanya rasio ya pengolahannya yang tepat menggunakan apa ya dipersilahkan nanti ya, seperti itu. Jadi tidak harus sama kuantitatif juga. Cuma khusus di SDM kayak misalkan tadi ya, pengaruh rekrutmen terhadap penempatan kerja karyawan pada perusahaan ABC tadi misalkan ya, itu pengumpulan datanya karena ini sifatnya ordinal ya. Ordinal ini adalah mencari tentang apa yang dirasakan ya, atau bukan tadi judulnya misalkan Pak Ade Carmat judulnya pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan misalkan. Jadi dengan kepemimpinan yang berbeda, gonta-ganti pemimpin, kadang manajernya A, 2 tahun ganti lagi, ini kan terjadi motivasi terhadap karyawan misalkan. Misalnya ngambilnya seperti itu ya. Kadang-kadang kan dengan gaya kepemimpinan otoriter misalkan, kemudian cenderung memaksa harus selalu terlepas salah atau benar misalkan. Itu kan motivasi kerja karyawan kadang berbeda-beda ya. Pemimpin yang merasa kurang adil juga ya, misalkan dia cenderung memihak kepada
saudara-saudaranya yang ada di kantor juga ini akan memotivasi prestasi kerja karyawan yang lainnya untuk bisa menurun kemungkinan besar kan karena dia punya perasaan bahwa wah pemimpin yang sekarang nih kok memimpinnya nggak adil gitu kan merasa bahwa mereka selalu melindungi kroni-kroninya padahal yang bekerja yang misalnya ya ini nah ini kan akan menurunkan motivasi sehingga jika terjadi permasalahan ini dan harus diteliti ini cocok sekali mengambil judul misalkan pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan kan Bapak Ibu juga suka merasakan ya di dinas instansi Bapak Ibu ganti camat, mungkin Bapak Ibu lebih termotivasi dengan camat baru atau mungkin juga menurun. Ya, ganti lagi misalkan lurahnya, kepala desanya, kadang semakin termotivasi, ada yang juga menurun. Nah ini hal-hal seperti ini layak untuk kita teliti. Ingat ya bahwa penelitian ini untuk memecahkan suatu persoalan. Jadi maksudnya bukan untuk membuka aib seseorang, apalagi untuk judul kepemimpinan, tetapi bagaimana mencari solusi kalau memang hasil kesimpulan riset kita ini ternyata benar adanya. Nah, nanti kan ada saran dan rekomendasi, dan ini bagus. Jadi kalau mereka manajemen mau menerima hasil riset kita untuk diaplikasikan, sehingga nanti ada perubahan. Nah, kalau kepemimpinan tadi ternyata terbukti pengaruhnya signifikan terhadap motivasi kerja karyawan dan motivasi kerja karyawan itu menurun terus kan bisa mengakibatkan perusahaan itu pendapatannya bisa menurun kan karena tidak ada motivasi kerja karyawan. Nah, pada saat pendapatan kerjanya menurun, nah itu akan berakibat kepada beban perusahaan yang semakin besar sementara pendapatan semakin sulit dan di situ akan terjadi pailit lama-lama ya, begitu. Nah, inilah salah satu yang dimaksud tadi kenapa manajemen kita ini belum bisa di lembaga-lembaga layanan karena begini Bapak Ibu kalau misalkan tadi pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan studi misalkan pada Kecamatan Cibugal maaf ya ini Bu Kokom yang di Kecamatan Cibugal nanti kalaupun hasilnya signifikan nanti kata pemimpin yang ada di sana ya silahkan terima kasih ini atas risetnya kemudian cuma dia tidak akan memperbaiki kenapa atau dia tidak akan berakibat terhadap maju mundurnya kecamatan dalam arti rugi ya dalam arti bangkrut karena mereka lembaga pengguna anggaran jadi cekasar nama untuk dilaksanakan oke ya nggak apa-apa paling-paling cuma masyarakat saja merenan yang komplain gitu kan karena tidak puas motivasi kerja karyawan itu menurun yang itu pun diakibatkan oleh karena kepemimpinan yang sekarang itu agak berbeda nih gitu. Tapi kan tidak akan berakibat kepada kecamatan itu merugi, kemudian bangkrut, tidak kan. Makanya tidak menarik jika judul-judul yang tadi manajemen perusahaan dilaksanakan di perusahaan yang tidak profit oriented. Kita bisa bayangkan di perusahaan profit oriented, manakala hasil riset ini terbukti signifikan, kemudian tidak dilaksanakan saran-sarannya, itu akan berakibat fatal. Bahkan di perusahaan-perusahaan profit oriented itu pada saat penjualan menurun saja ya, misalkan di mana ya, di perusahaan Unilever misalkan dia punya banyak produk. Ternyata produknya menurun nih penjualannya. Dia kan berharap ada kunaon itu dagang teh kok bukit turun. Nah, harga orang tarik teuing gitu. Nah, setelah diamati enggak mungkin dah harga kita malah lebih murah dari yang lain. Nah, mungkin produk malah lebih berkualitas. Apa dugaan? Oh ternyata kayaknya kita kurang promosi misalkan. Ya disitulah diambil judul misalkan pengaruh promosi terhadap penjualan tuh itu kan bagus. Dan nanti si pihak manajer itu akan pada saat Anda meneliti itu di perusahaan mereka si pemimpin itu bergembira gitu, menyambut baik gitu atas riset yang akan Anda teliti itu, ya. Dan mereka berharap tolong teliti dengan baik, dengan metode yang baik, nanti kesimpulannya apa, sarannya apa, saya kasih tahu. Makanya seharusnya saat sidang kripsi itu, sidang kripsi Anda itu dihadiri oleh pimpinan objek atau perwakilan dari objek, supaya dia menyimak apa nih hasilnya dan harus bagaimana perusahaan itu. Bahkan saat hasilnya pun si skripsi itu
kenapa skripsi itu harus digandakan sampai ada 4, 5, 6-nya dan perusahaan minta 1. Kenapa? Karena perusahaan ingin mempelajari isi dari riset hasil Anda dan dia ingin mengaplikasikan harus kedah kumaha merenang supaya penjualan dia tidak menurun kembali menjadi ternyata hasil penelitian Anda misalnya terbukti bahwa promosi dalam bentuk advertising, dalam bentuk publikasi, dalam bentuk personal selling harus lebih intens ditingkatkan oleh perusahaan Anda. Itu sarannya misalkan. Kemudian Anda lakukan. Wah, iklan lakukan di mana-mana, kemudian personal selling diperkuat, publikasi diperkuat, sales promotion diperkuat, mengikuti saran hasil penelitian Anda dan terbukti bahwa ternyata ada peningkatan penjualan kembali bahkan melebihi dari normal dulu sebelum ini terjadi penurunan, inilah yang penelitian Anda disebut bermanfaat gitu. Makanya suka dituliskan di bab 1 itu ada manfaat dan kegunaan penelitian. Salah satunya ada manfaat akademisi, ada manfaat praktisi. Kalau manfaat praktisi ya bagi perusahaan objek tersebut dan bagi perusahaan-perusahaan yang punya bidang yang sama, itu bermanfaat tuh penelitian Anda. Kemudian bagi akademisi, salah satunya bagi Anda kan peneliti, bagi STIE lembaga yang tempat domisili Anda kuliah. Kemudian yang kedua, bagi peneliti berikutnya ini bisa menjadi acuan ya, menjadi dasar untuk penelitian-penelitian berikutnya gitu ya. Jadi kalau di swasta penelitian Anda itu sangat bermanfaat. Bukan berarti di negeri atau di pemerintahan daerah kurang bermanfaat ya. Sekarang gini, Anda teliti misalkan pengaruh pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada pelayanan EKTP di kecamatan A misalkan ya. Nanti pada saat ternyata terbukti ada pelayanan yang kurang bagus misalkan ya, misalnya KTP harusnya beres 2 hari, ini sebulan belum beres-beres. Nggak tahu masalahnya di mana. Kan masyarakat tidak puas tuh. Kemudian Anda teliti dan hasilnya terbukti benar bahwa ada pelayanan yang kurang baik terhadap pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Kemudian sarannya di situ hasil penelitian Anda ada ya. Jadi manajemen kecamatan dari mulai camat sampai terutama di bagian layanan EKTP harus meningkatkan pelayanan di bidang ini. Anda sarannya sampai disebutin. Nanti kata orang yang di kecamatan, hatur nuhun penelitian anak, nuhun pisan. Dipraktekin belum tentu. Lagian nggak dipraktekin juga kata orang kecamatan, kayak datang dari ke dia. Nah, emang lamun tidak puas di kecamatan A, nanti akan pindah ke kecamatan B. Nggak mungkin kan gitu. Jadi nggak menarik mengambil judul itu. Jadi skripsi Anda itu hanya sebuah pembelajaran riset saja, sehingga nanti tidak bermanfaat. Tapi kalau sekarang Anda teliti pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada Bank Jabar cabang Sumedang misalkan. Manakala penelitian Anda terbukti ada pelayanan dari Bank Jabar tidak baik, misalkan nabung atau buka rekening simpanan sampai 2 hari belum beres-beres. Ada pengajuan kredit sampai 3 bulan belum dieksekusi. Ya terek dibere yang nanti tepuguh gitu kan. Nah ini kan itu akan mengakibatkan kepuasan nasabah tidak puas dan pada akhirnya dia akan pindah ke bank lainnya. Terus atulah tepuguh kieu mah abi nyobian ke BRI, abi nyobian ke BMI. Sehingga Bank Jabar tadi akan kehilangan pelanggan, akan kehilangan nasabah dan dia ingin sekali memperbaiki itu gitu. Karena profit oriented itu berkompetisi. Nah, inilah salah satu syarat juga bahwa yang kalau memang Bapak Ibu suka ada yang ngomong, Pak, boleh nggak di pemerintahan daerah? Belum boleh ya, karena selain tadi mata pelajaran kita di mata kuliah sebelumnya itu banyak ilustrasi tentang perusahaan, ya MSDM juga diarahin ke ilustrasi perusahaan, keuangan juga ke perusahaan karena ada laporan laba rugi kan, kemudian kan di Pemda tidak ada laporan laba rugi ya. Nah, yang kedua juga itu tidak menarik nanti ya. Kalau permasalahan selalu ada karena ilmu manajemen itu ibarat kunci Inggris gitu. Jadi dia bisa masuk di segala mur dan baut gitu. Tinggal dikecilin, dibesarin. Ilmu manajemen itu lebih fleksibel ya, bisa masuk di segala lini ilmu ya. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain itu kayak ilmu pendidikan misalnya. Ini pasti jadi guru mendidik kan.
Itu kayak kalau dikunci itu kayak kunci ring dan kunci pas. Ya kalau dia mur bautnya 12 ya harus kunci ring atau kunci pas nomor 12. Tapi kalau kunci Inggris itu bisa masuk di semua. Nah, ibarat ilmu manajemen gitu ya, lebih fleksibel gitu. Nah, itu dianalisis nanti dengan metode-metodologi yang tepat ya. Kalau di kuantitatif nanti mungkin ada yang namanya regresi. Kalau variabel X-nya 1, X terhadap Y, tadi misalnya terpengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan. Nah, itu cukup regresi sederhana. Nanti dihitung juga korelasinya ya. Apa pakai product moment, apa pakai Chickendal, atau pakai rank Spearman. Nah, itu dipilih. Nah, ketiga-tiganya sama-sama untuk menguji korelasi, tetapi pilih yang tepat karena populasi dan sampel Anda berapa nih gitu ya, disesuaikan. Jika sampelnya melebihi 40 misalkan, kita gunakan product moment. Tapi kalau sampelnya di bawah 40 responden atau informan, ya itu kita gunakan rank Spearman. Itu makanya sebelum memasuki mata kuliah metodologi itu statistik 1 dan statistik 2-nya harus sudah lulus ya. Seperti itu. Dan menyampaikan hasil penelitian. Nanti di bab 4 itu ya, setelah seminar kan skripsi itu terdiri dari 5 bab ya. Bab 1 itu pendahuluan yang berisi latar belakang, kemudian identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian manfaat dan kegunaan, dan terakhir adalah penelitian terdahulu yang relevan. Nah, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, kajian pustaka, grand teorinya apa gitu ya. Kemudian apply teorinya apa. Kalau tadi apply teorinya mungkin kepemimpinan tadi ya, kalau judulnya pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja. Nah, itu dirangkai tuh kepemimpinan menurut teori Anwar Prabu Mangkunegara, misalkan halaman 119, kepemimpinan adalah bla 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 bla. Kemudian Malayu Hasibuan 2018 halaman sekian, kepemimpinan adalah bla bla, sebutin di situ. Kemudian tadi variabel Y-nya motivasi disebutin juga. Nah, untuk referensi buku ya pada saat ditinjauan pustaka di bab 2 itu tidak boleh melebihi dari 5 tahun atau maksimal 10 tahun. Maksudnya Bapak Ibu tidak boleh menggunakan referensi kalau sekarang 2021, 2010 ke sana. Jadi misalkan Bapak Ibu mencari buku tentang kepemimpinan dari penulis buku Malayu Hasibuan misalkan 2009 tahun terbitnya itu tidak boleh. Jadi harus buku-buku yang terbitan terbaru untuk referensi di bab 2. Begitu ya. Dari hari ini saya ingatkan kembali, jadi Bapak Ibu tidak boleh menggunakan referensi buku maupun jurnal maupun undang-undang yang melebihi dari 10 tahun ya. Jadi itu diingatkan. Nah, itu di tinjauan pustaka disebutin tuh. Bahkan di tinjauan di bab 2 itu untuk penelitian kuantitatif ya, Bapak Ibu harus menuliskan juga kerangka pemikiran dan hipotesisnya. Hipotesisnya misalkan diduga kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. Nanti hasilnya apa benar positif atau tidak ya tunggu nanti di bab 4 ya gitu. Kemudian menyampaikan hasil. Nah, menyampaikan, oh ya, sebelum menyampaikan hasil, karena menyampaikan hasil ini ada di bab 4. Nah, kemudian bab 3 itu metodologi penelitian ya. Tadi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian yang terdiri dari tadi yang saya sebutin. Desain penelitiannya bagaimana, kemudian metodologinya menggunakan apa, boleh kualitatif, boleh kuantitatif. Kalau di setingkat magister sama disertasi itu ada banyak ya. Kalau di kita kan hanya kualitatif kuantitatif saja ya, 2 untuk ukuran sarjana itu karena levelnya 6 itu cukup, 2 itu juga ya, mangga tinggal pilih pada yang kualitatif mau kuantitatif mangga. Banyak orang yang menghindari hitungan-hitungan itu pindah ke kualitatif. Padahal memakai kualitatif dan kuantitatif alasannya bukan yang ini takut hitungan, yang ini senang hitungan, bukan, tetapi mau kualitatif mau kuantitatif itu bagus dua-duanya. Yang penting adalah problem gap-nya atau permasalahan yang terjadi di objeknya apa gitu. Tergantung, jangan
Padahal di sini cocoknya kuantitatif dengan permasalahan yang ada, tapi Anda paksakan dengan kualitatif karena alasan tadi nggak mau ada hitungan-hitungan, misalnya itu salah ya gitu. Jadi mau kuantitatif mau kualitatif, substansinya bukan masalah menghindari hitungan atau senang hitungan, tetapi tergantung dari permasalahan saat Anda melakukan observasi untuk mengambil judul nanti, begitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti juga Bapak Ibu akan dibantu oleh 2 orang pembimbing, tapi bukan dibantu dibuatin ya, karena itu pelanggaran, tapi dibantu diarahkan. Nah, karena pembimbing mungkin sama-sama belajar sebetulnya, cuma pembimbing kan sudah setiap tahun membimbing, mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu punya ilmu tersendiri yang mungkin bisa di-share. Sementara Bapak Ibu mungkin banyak sekali yang melakukan riset ini pertama kali ya gitu, jadi butuh bimbing. Jadi Bapak Ibu bisa dibantu oleh para pembimbing, dan biasanya ketua jurusan saat nanti memasuki semester 7 memberikan sebuah formulir untuk diisi oleh Bapak Ibu. Judul Bapak Ibu risetnya nanti akan apa. Nah, tadi saya sudah berikan gambaran ya, jangan boleh fokus skupnya MSDM, boleh keuangan mangga, pemasaran mangga, kayak tadi pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada Bank BJB itu konsentrasi pemasaran, atau tadi pengaruh promosi terhadap penjualan itu pemasaran, atau yang lain-lainnya silahkan mau segmenting, targeting, positioning juga silahkan ya, banyak sekali fungsi-fungsi manajemen pemasaran yang bisa diambil, tapi tentu saja mengambil judul itu tergantung dari permasalahan yang terjadi, jangan menentukan judul dulu baru permasalahan dikondisikan di objek, itu nanti kurang tepat ya. Jadi Anda harus melakukan observasi dulu, makanya mulai sekarang silahkan observasi, mencari objek yang sekiranya tepat untuk dijadikan penelitian Anda nanti ya. Cuma yang jelas tadi lokusnya, tempat penelitiannya tidak boleh di lembaga-lembaga perusahaan non-profit atau nirlaba, termasuk kecamatan, SKPD, Pemda, desa, itu kan bukan perusahaan profit oriented ya. Gitu. Jadi tadi ya, walaupun masalah yang tadi banyak, padahal ya di desa banyak, misalkan pemimpin yang arogan sehingga membuat para karyawan di desa itu menjadi malas kerja, itu masalah yang harus diteliti. Cuma kita belum bisa tuh, mungkin oleh prodi lain lah itu ditelitinya gitu. Jadi Pak Ade, kemudian Pak Ateng, Pak Erwin, Pak Cucu itu harus ngambil di lembaga-lembaga profit oriented ya gitu. Kemudian tadi bab 3 itu selain desain, metodologi, teknik pengumpulan data itu ya, kemudian deskripsi dari itu apa tuh populasi, sampel, itu apa itu populasi, berapa populasinya, kemudian sampel yang Anda nanti akan jadikan responden berapa, kemudian kenapa dari populasi jadi sampelnya hanya sekian, Anda menggunakan rumus apa, misalkan Slopin atau yang lain-lainnya, atau sampel jenuh, atau mungkin juga sampel sensus ya, seperti yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, itu dia sampelnya sampel sensus ya. Jadi sampel sensus itu dia menggunakan sampel keseluruhan dari populasi gitu. Ya, jadi kalau populasinya 260 juta, ya dia sampelnya 260 juta gitu. Tapi kalau dalam penelitian kita kan nggak mungkin ya. Misalkan tadi pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada Bank BJB. Kan nasabah pelanggannya banyak, nasabahnya bisa ribuan. Kalau dilihat dari software itu ya, para penabung dan orang yang kredit itu kan bisa puluhan ribu tuh. Kita kan nggak mungkin ya neliti dengan responden sebanyak itu. Nah, nanti diambil sampel. Berapa sampelnya? Silahkan. Anda jangan seenaknya, rumah saya, sampel narek 2 gitu. Nggak boleh. 2, 3 itu bisa menjadi benar manakala Anda dengan metode yang benar. Nanti ada cara-caranya ya, gitu. Kemudian juga populasi sampel, teknik pengumpulan data ya, itu juga disebutkan di situ ya, termasuk tadi bentuk data ada primer, sekunder, untuk pengumpulannya apa bentuknya, angket, kemudian kuesioner, bisa wawancara, bisa observasi, bisa juga studi pustaka ya, itu silahkan. Makanya Bapak Ibu menurut saya harus sudah punya buku metodologi penelitian ya,
Sayang kita di STIE belum ada dosen yang menulis buku metodologi penelitian. Kalau ada, saya yakin apa yang ditulis itu biasanya hampir sama dengan apa yang di dalam rencana pembelajaran semester. Karena biasanya nulis buku itu setiap pokok bahasan diarahkan sesuai dengan RPS ya, rencana pembelajaran semester. Tapi silahkan Bapak Ibu, dan tidak harus dari Prof. Sugiono, silahkan mangga wae dari buku-buku apa. Cuma saya saranin metodologinya metodologi penelitian bisnis ya, supaya nanti Bapak Ibu buka buku itu banyak contoh-contoh kasus penelitian dengan yang kita inginkan tadi ya, gitu. Baik MSDM, pemasaran, keuangan, strategi maupun operasional ya. Gitu. Nah, kemudian di bab 3 juga sampai harus di operasional variabel dijelaskan di situ, kemudian juga regresi bisa berganda, bisa sederhana, kemudian koefisien determinasi, kemudian uji hipotesis ya menggunakan apa? Kalau variabel misalnya kuantitatif ya, variabel X terhadap Y, jadi kepemimpinan terhadap motivasi itu pakai uji T kan, pakai uji T. Tapi kalau misalkan Anda mengukur risetnya variabel X-nya lebih dari satu, misalkan pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan. Itu kan ada X1, X2, ada X1-nya tadi kepemimpinan, X2-nya itu tadi budaya organisasi, Y-nya motivasi. Nah, itu nanti untuk hipotesis pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi, kemudian rumusan masalah kedua itu secara parsial. Yang kedua adalah pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi, itu juga parsial. Nah, rumusan masalah yang ketiga biasanya bagaimana pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. Nah, itu kan karena simultan bersama-sama. Makanya hipotesisnya itu pasti menggunakan uji F. Nanti hasil F hitung dengan F tabel dibandingkan. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis itu diterima. Artinya dugaan Anda bahwa kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan pada perusahaan ABC terbukti. Makanya nanti kesimpulannya begini, kemudian kesarannya begitu. Untuk hitungannya nanti ya, proses hitungannya baik itu uji validasi, uji reliabilitas, kemudian uji multikoronelitas, kemudian uji yang lain-lainnya ya, kemudian regresi, kemudian juga product moment, koefisien determinasi, kemudian T hitung, T tabel, itu bisa menggunakan sebuah aplikasi software ya. Biasanya kalau di setingkat sarjana itu diperkenalkan yang namanya SPSS. Sebetulnya banyak program untuk software pengolahan data kuantitatif itu ya, ada Atlasti, kemudian ada SPSS, kemudian juga ada program-program yang lainnya. Cuma memang yang familiar di kita SPSS, ya gitu. Kemudian tadi, nah itu sampai bab 3. Nah nanti bab 4 hasil dan pembahasan. Tetapi untuk bab 4 nanti setelah beres UP atau usulan proposal penelitian ya. Kalau di setingkat disertasi itu S3 doktor itu ada 5 tahapan Bapak Ibu ya. Setelah beres itu ada pra-UP, ada UP, usulan proposal, kemudian satu lagi saya lupa, kemudian yang 4 ada sidang tertutup, kemudian sidang terbuka. Itu ada 5 tahapan yang luar biasa. Kalau deskripsi saya kira hanya 2 tahapan ya, sidang UP, usulan proposal, seminar TA lah gitu. Jadi Bapak Ibu sering mendengar seminar proposal penelitian. Yang kedua nanti udah langsung sidang skripsi, tidak ada terbuka tertutupnya. Kalau di sarjana langsung saja sidang skripsi. Udah dinyatakan yudisium lulus ya sudah lulus. Minggu depan juga walaupun Anda belum wisuda misalkan itu ijazah udah bisa keluar itu karena Anda sudah dinyatakan lulus gitu. Nah, itu untuk
penyampaian hasil ya penelitian secara sistematis, efisien dan berlandaskan suatu konsep teori. Makanya di bab 2 itu tinjauan-tinjauan pustakanya harus berdasarkan teori-teori. Nah, ini juga Bapak Ibu diharapkan referensi bukunya beli. Tadi saya sudah sebutin maksimal 5 sampai 10 tahun ya. Jangan beli yang jadul, yang lama apalagi menggunakan tahun buku 1970-an. Wah, itu udah terlalu tua ya, tidak boleh. Oke. Ini kemarin sampai sini ya. Nah, ini proses penelitian. Nanti tahap-tahap penelitian. Menetapkan topik dan bidang kajian. Jadi mulai sekarang saya sarankan Bapak Ibu berkunjung mulai menetapkan topik dan bidang kajian. Apakah saya mau SDM saja. Saya mau keuangan. Wah, saya mau pemasaran. Mangga Bapak Ibu, silahkan. Nanti di pertemuan kalau kita Zoom langsung kita bisa ada topik diskusi ya. Karena sekarang ini masih melalui Zoom-nya saya sendirian yang direkam dan nanti akan di-share di YouTube ya. Jadi sifatnya sinkron. Kebetulan juga hari Jumat itu kita bentrok, jadi semuanya menggunakan sinkron, asinkron ya, asinkron seperti ini. Virtual sih virtual, cuma asinkron. Jadi Bapak Ibu juga bisa menyimak nanti setelah Jumatan. Sementara saya membuatkan tutorial ini sebelum Jumatan ya. Ini menetapkan topik dan bidang kajian. Nah, misalkan tadi ya, ternyata Pak Ade Carmat saat observasi ke perusahaan di wilayah Situraja misalkan, wah Pak di sini mah perusahaan teh terjadinya motivasinya menurun. Kunaon tah? Kepemimpinan tadi sanes pemimpinan baik, cuma gajinya telat wae dibayar. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan permasalahan seperti itu sangat cocok kalau judulnya misalkan pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan. Karena tadi Pak Ade menemukan, aduh, jadi tara ara rasup nu biasa getol, jadi kala redul. Nah, tapi kala redul nanti iya mah lain ku gaji misalkan, tapi ku pemimpin nu ayeuna mah teu adil. Makanya ai ka pegawai anu getol diantep, ditekan-tekan ari ke pegawai. Nah, itu mah cocok tadi kepemimpinan ya. Jadi pengaruh kepemimpinan, gaya kepemimpinan. Mungkin dia mah apa yang menjadi kroni-kroni yang jadi baladna, walaupun kinerjanya tidak baik, yang jadi baladnya tetap saja dia sayangnya terhadap misalkan. Kalau benar masalah seperti itu ambil aja penelitian pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja. Jadi pada akhirnya kalau teman pemimpin itu walaupun kesiangan dia tetap dilindungi. Walaupun ada kesalahan anak buahnya tapi itu menjadi temannya dia, kroninya bahkan saudaranya, dia tetap lindungi. Tetapi saat misalkan yang tidak jadi baladnya, misalnya ini ya, kejadian seperti ini, kesiangan langsung ditegur. Nah, sehingga menjadikan suasana yang tidak kondusif kan di situ. Termasuk salah satunya bisa konflik, bisa juga terjadi permasalahan tadi, geus aing ngahajakeun. Jadi motivasinya tidak bagus tuh. Sehingga kalau di desa kan walaupun terjadi seperti itu, Pak Kuwu misalkan anak-anak kan tetap kan tidak terlalu berimbas kepada kerugian materi kan, karena dia tidak mendapatkan laba kan. Nah, makanya nggak menarik tuh. Cuma mungkin konflik aja tidak kondusif dan layanan terhadap masyarakat mungkin sedikit tersendat ya, karena ada gap dari grup-grupan lah istilahnya ya. Tapi kalau di perusahaan swasta ini bahaya kalau didiamkan. Kenapa? Karena yang rugi siapa? Perusahaan. Dan pemimpin itu saya rasa dia akan memperbaiki diri. Kenapa? Karena dia merasa berat. Bulan ini pendapatannya jadi menurun gara-gara tadi para pegawainya yang tidak termotivasi. Gara-gara misalkan kelakuan dia. Pada akhirnya kalau pendapatan sudah menurun kan dia juga beban kan. Nah, makanya menarik untuk diteliti di swasta itu seperti itu, di perusahaan profit oriented itu. Nanti kerasanya, aduh, penjual semakin menurun, ya, pembeli, ya, profit menjadi turun, laba menjadi turun. Nah, apan pegawainya jadi sangeunahna. Nah, tadi ngerasa pemimpinnya tidak adil. Ya, udahlah mereka menurunkan tadi, tidak termotivasi. Bahkan cenderung hareupeun siga nu nya tukangan ngomongkeun. Nah, ini kan hal-hal seperti ini. Jadi saya rasa Anda teliti nanti, dan kalau di swasta saya rasa pemimpin akan langsung memperbaiki diri. Kenapa? Ya kan
lainku pedahku solehnya, tetapi kan dia akan ngerasain sendiri labanya semakin turun. Kalau labanya turun, dia tidak mampu mengoperasionalkan perusahaannya. Pada saat tidak mampu mengoperasikan perusahaannya, ya dia juga bisa dipecat sama atasannya lagi karena tidak target. Dan di perusahaan swasta itu, di profit oriented, tidak akan mungkin memelihara karyawan yang tidak produktif. Karena itu akan menjadi benalu, akan menjadi penghambat bagi kemajuan perusahaan. Ya, sehingga bahaya sekali di perusahaan itu kalau rekrutmen saja, misalkan Pak Ade di perusahaan ini butuh seorang ahli yang marketing. Tapi karena ada atasan Pak Ade yang menitipkan saudaranya, padahal dia tidak punya kemampuan itu. Yang repot siapa? Pak Ade kan, repot sendiri kan nanti. Saat disuruh promosi dia, aduh ketiasa Pak saat ini. Tapi dia titipan atasan Anda, ini bahaya. Ya, makanya tidak main-main. Jadi saat perekrutan kalau butuh seorang satpam ya harus kriteria job spesifikasi seorang satpam. Coba Anda bayangin, Anda butuh satpam 2 untuk karena mungkin hasil job analisis yang wah kayaknya aset kita semakin banyak, semakin luas, satpam kita baru punya 1. Kalau terus-terusan jaga ini kasihan nih. Dan fisiknya bisa terganggu, nanti bisa sakit juga. Kalau sudah sakit nggak ada yang jagain nih perusahaan kita. Dan kemudian Anda berencana menarik 2 pegawai satpam. Di situ kan ada job spesifikasi yang harus misalkan kalau bisa punya sertifikat bela diri misalkan ya. Misalkan golongan apa. Kenapa? Karena supaya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan dia tangguh. Kemudian kalau bisa laki-laki, itu kan job spesifikasi. Kemudian berbadan tegap misalkan, kan begang, merenan kan nggak mungkin kan gitu. Karena kalau ada penjahat bisa saja kan dia malah kalah sama penjahatnya. Nah, kemudian Anda sudah sadar dalam ilmu sudah seperti itu. Baru mau perekrutan, udah banyak yang daftar sampai 100 orang. Ternyata dari 100 orang ada tekanan Anda dari pimpinan Anda yang lebih atas. Titip, ya jagoan saya, saudara saya, adik saya, anak saya. Anda gimana itu? Tenurut salah, yang dicarikan, yang dipecat juga nurut Anda butuh orang, masih mending kalau yang dititipinya sesuai spesifikasi yang Anda inginkan. Pada saat yang tadi dititipin atasan Anda atau saudara Anda atau siapapun yang lebih berpengaruh di perusahaan itu tidak mumpuni, Anda tetap rekrut, begitu ditugaskan, waduh malingnya lebih pintar daripada satpamnya. Malingnya lebih kuat daripada satpamnya. Malingnya lebih canggih daripada satpamnya. Semuanya kalah semua. Percuma itu berarti Anda ngerekrut 1 orang itu. Udah tambah beban, bayar gaji, bayar lembur, dan lain sebagainya. Feedbacknya tidak ada. Nah, jadi di swasta itu akan berdampak yang krusial. Coba kalau di negeri salah ada titipan seseorang, bupati, dewan, ya karena merasa ya paling oke dan menangkin apa. Jadi tidak terlalu, jadi nggak seru kalau neliti di situ. Termasuk tadi pelayanan EKTP terhadap kepuasan konsumen. Cek pacamat nanti muhun, hatur nuhun, penelitiannya, berenang geus eta Pak alungkeun weh merenang. Terus merenang denge-denge teuing cenah. Puas teu puas bodoh teuing. Engke ge balik deui nyeun KTP mah ka dieu cenah. Aing geus rek ka mana? Bisa seperti itu. Kalau di perusahaan swasta nggak bisa seperti itu Pak Ibu. Kalau memang meremehkan hasil riset, dia akan tanggung sendiri akibatnya, gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu mulai sekarang menetapkan topik dan bidang kajian. Kami bade hal-hal tentang SDM mangga, pemasaran mangga, keuangan saya, strategi mangga, kemudian operasional juga boleh ya. Jadi wayahna minggu depan Anda sudah punya topik-topik bidang kajian yang akan Anda teliti. Pak Cucu ya mangga, Pak Erwin. Kemudian siapa lagi ini di Sigap 23 itu Pak Ateng, Pak Ade Casmat, kemudian juga Adi, silahkan ya. Ini mohon maaf hari ini kalau yang ada yang kerjanya di proyek tol ya. Kalau yang di proyek tol itu karena tol itu baik itu PT Wika dan PT-PT yang lainnya saya kira itu profit oriented. Jadi Anda yang kerja di situ boleh neliti di situ aja ya. Tetapi yang hari ini Pak Cucu di SKPD Perum Cipta Karya ya, itu di Dinas Cipta Karya itu tidak boleh di situ Pak. Jadi Bapak Ibu harus mencari perusahaan yang profit oriented ya untuk menetapkan topik dan bidang kajian yang akan diteliti. Nah, oke. Kalau bisa nanti sudah dibuatkan ya topiknya apa. Misalkan saya SDM Pak.
Saya SDM Pak, boleh SDM ada 5 orang boleh, kan beda. Yang satu mah tadi bisa kepemimpinan terhadap motivasi kerja, yang satu bisa diklat terhadap kompetensi misalkan, yang satu bisa kompensasi terhadap prestasi kerja atau terhadap motivasi kerja, yang satu bisa budaya organisasi, yang satu bisa penempatan kerja, yang satu bisa rekrutmen, banyak sekali ya. Jadi silahkan topik SDM bisa diambil sama puluhan orang, topik pemasaran bisa dikaji oleh puluhan orang, dan keuangan juga bisa banyak. Jadi jangan, wah batur lobana ke SDM. Tapi kalau memang terlepas banyak kenyataannya ke SDM, tapi bukan karena orang lain, karena memang Anda menetapkan topiknya memang mau SDM, ya itu tidak salah. Cuma jangan Anda masuk SDM karena ikut-ikutan teman Anda itu. Tapi kalau memang topik Andanya memang benar SDM dan orang lain pun topiknya SDM, sehingga nanti banyak SDM atau sebaliknya keuangan dan pemasaran, ya itu nggak masalah. Semuanya berangkat dari penetapan topik dan bidang kajian yang benar, cuma kebetulan mungkin SDM semua, kebetulan pemasaran semua, kebetulan keuangan semua, yaitu tidak masalah. Cuma keuangan semua itu jangan sampai ikut-ikutan, karena teman keuangan ikutan keuangan, karena teman pemasaran ikutan pemasaran, sebaliknya SDM ikutan, jangan seperti itu ya. Gitu. Kemudian kalau sudah menetapkan topik, Anda mulai merumuskan masalah. Kan pada saat observasi itu Anda itu kan ini ya, mengamati ya di situ ya. Ada misalkan kalau sudah ada data primer yang diberikan, misalkan ternyata Anda diberikan semacam data laporan ya, daftar hadir misalkan. Wah, ternyata dari daftar hadir 3 bulan terakhir aja loba wenu kaburangan, loba wenu asup tanpa ada keterangan. Nah, itu kan cocok sekali kalau ngambilnya disiplin tuh. Ya kan? Gitu. Jadi kalau itu datanya saat observasi udah langsung ada data primer. Tapi kalau nggak ada data primer atau data sekunder ya, Anda jangan berkecil hati. Pada abi mah masalah tuh asup kadinya teh, kumahanya judulnya. Ya jangan habis akal. Anda bisa dengan ngawadul lah gitu, ngobrol, observasi. Wah enak ya Pak ya kerja di sini mah, kayaknya gajinya juga gede-gede. Nanti juga akan buka sendiri. Balora apa gaji kamari we can dibayar. Nah itu kan udah mulai itu muncul permasalahan dengan cara observasi. Bisa juga dengan cara melakukan pra penelitian. Jadi sebelum Anda melakukan penelitian, Anda melakukan pra penelitian, memberikan semacam angket, kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Misalkan gaji di sini cukup memadai, pemimpin di sini, pemimpin di perusahaan ini sangat adil, dan nanti dia akan cerita mengisi di situ. Adil kumaha Pak? Ayeuna ge pemimpin nu ayeuna namanya anu menurut dia balada wae wanita, misalnya dia akan terisi seperti itu. Nah hasil pra penelitian itu Anda olah, di situ Anda mempunyai data awal ya, data awal, sehingga nanti berat kemana nih, wah ternyata beratnya pemimpin nih, wah udah ambil judulnya, nanti menetapkan topiknya gitu. Atau mungkin saat pra penelitian kalau Anda mau pemasaran, Anda misalkan begini, harga produk di perusahaan ini cukup terjangkau oleh masyarakat. Wah, kalau dia merasa numawi Pak abdi hese ngadagangkeun oge itu hargana tarik teuing. Nah, berarti kan di situ ada permasalahan tentang pricing. Jadi ada semacam merumuskan masalah, observasi itu ada banyak. Jadi ada yang datang Anda observasi langsung diberikan data, misalnya data kehadiran langsung, begitu dilihat oleh Anda, nah itulah yang tadi saya maksud data primer. Begitu dilihat di situ, oh ternyata ada dari 10 karyawan itu hampir 8 kesiangan datangnya, pulang sebelum jam waktunya, kemudian ada yang nggak masuk tanpa keterangan. Nah, di situ ada analisis. Nah, itu data primer. Ya, syukur kalau Anda mendapatkan data yang begitu gampang seperti itu. Tapi banyak sekali mahasiswa yang begitu observasi, balik lagi ke kita, pada aya data nauge, pada dipasihan data nauge, pada jangan kita kalah ide tuh ya gitu, bisa ngobrol-ngobrol di kantin gitu ya, kayak tadi itu enak ya Pak ya di sini mah kayaknya gajinya gede-gede Pak, di sini mah pemimpinnya baik ya kayaknya, tadi saya ketemu padahal ente misalkan nyelok unggul
pemimpin lagi tara datang ke kantor-kantor acan Pak di dia mah bisa kan bisa. Nah itu, oh kenapa Pak nggak datang ke kantor? Ya biasalah ngurunan kieu tapi ai urang dituntut kinerja. Ini bisa ada cerita-cerita permasalahan yang terlontar dari mereka. Atau kalau nggak bisa observasi seperti itu tadi, lakukan pra-penelitian. Jadi Anda cukup datang ke HRD, minta data-data karyawan, nomor WA-nya, nanti Anda buatkan beberapa pertanyaan. Kalau mau MSDM, tanya tentang SDM. Misalnya tadi, budaya organisasi di perusahaan ini sudah baik ya. Apakah Anda tahu budaya organisasi? Kalau di situ jawabnya dari 100 karyawan tidak, berarti ada masalah tuh di budaya organisasi yang tidak disosialisasikan. Nanti bisa jadi judulnya publikasi budaya organisasi terhadap motivasi kerja. Bisa seperti itu kan. Jadi lakukan pra penelitian. Silahkan ada 5 pertanyaan sampai 10 pertanyaan, nanti buatkan dalam bentuk Google Form, kemudian tembakan dalam bentuk WA. Nah, sehingga kalau bentuk WA kan tidak mengganggu pekerjaan. Misalkan objek penelitian Anda di PT Jarum misalkan. Sementara tadi yang diisi kuesioner itu WA-nya marketing, yang lagi nyetir, yang lagi di jalan gitu kan terganggu tuh. Tetapi kalau dengan WA kan dia bisa isi lagi santai. Oh ini ada Google Form. Nah misalnya di situ teh ada kalimat dulu misalkan dalam rangka pra penelitian, maka izinkan saya dan Anda untuk mengisi form di sini. Nanti ada terima kasih ucapan bla 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 bla. 5 pertanyaan atau 10. Tempat Anda bekerja hari ini sangat nyaman. Kan nanti dia akan lamun teu nyaman mah apa teu nyaman ieu mah pedah we ku eueuh deui. Nah, itu kan di situ udah mulai tuh ada perumusan masalah. Nanti ambillah judul yang tepat sesuai permasalahan. Nah, tadi saya bilang jangan membuatkan judul permasalahan dikondisikan, nanti akan susah sendiri. Nah, dari perumusan masalah inilah research question tadi ya, beberapa pertanyaan pra penelitian, inilah nanti kita analisis, oh saya mah bisa saja hasil riset seseorang, misalkan pra penelitian, tadi siapa ya, Bu Rita misalkan, atau Bu Ipar, Bu Leni ya, melakukan riset pra penelitian ya, ternyata hasilnya ada tentang kepemimpinan tadi yang jawabannya negatif, misalkan, wah di dia Pak pemimpinnya beborahnya ahun, panggih getara, misalkan. Kemudian ada juga jawaban tentang uang lembur yang jarang dibayar. Kemudian ada juga apalah ya, diklat yang si eta wae, ya, artinya karyawan teh didiklat dengan si eta we terus sugan tidak merata ke yang lainnya. Kemudian, nah jadi di sini banyak permasalahan kan. Nah bisa diambil oleh Anda yang melakukan pra penelitian sendiri, bisa dibagi. Artinya saya yang nggak melakukan pra penelitian bisa mengambil hasil pra penelitian dari Anda. Nah gitu. Kalau Anda tadi misalnya ngambil diklat terhadap motivasi kerja, nah saya bisa ngambil tadi insentif lembur terhadap motivasi kerja. Bisa seperti itu. Jadi hasil pra penelitian punya orang yang hasil permasalahannya cukup lumayan banyak, itu bisa menjadi dasar bagi peneliti lainnya gitu. Ya, jadi wah udah saya berarti nggak usah lakukan pra penelitian. Pra penelitian yang dilakukan oleh Anda itu menjadi data awal untuk merumuskan masalah gitu. Gitu ya. Nanti setelah paham permasalahannya, Anda buatkan tuh di bab 1 pendahuluan ya, di latar belakang. Masalah yang tadi muncul tadi itu menjadi di latar belakang permasalahan empiris ya, yang benar-benar real terjadi gitu. Tetapi di bab 1 itu di latar belakang Anda selain merumuskan permasalahan empiris juga harus merumuskan ada landasan yuridisnya, normatifnya. Misalkan kalau tadi di mana ya, di PT Jarum, landasan yuridisnya misalkan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal sekian yang mengharuskan, kalau tadi ngambilnya Anda kompensasi ya, lembur, mengharuskan memberikan upah lembur kepada karyawan yang bekerja di selain tugas pokoknya misalnya, atau di luar jam kerja misalkan. Di situ itu menjadi landasan empiris Anda, landasan yuridis Anda meneliti tentang tadi insentif lembur terhadap motivasi kerja gitu. Nah, kalau yang tadi ada apa tuh insentif tidak di lembur jarang dibayar, itu menjadi data
empiris ya, yang real ada di situ. Tetapi di latar belakang itu Anda harus mengejawantahkan ada alinea yang mengedepankan misalkan landasan yuridis normatif tadi undang-undang nomor tenaga kerjaan nomor sekian pasal sekian yang mengharuskan karyawan harus diberikan upah lembur pada saat bekerja melebihi atau di luar jam kerja. Nah, kemudian ada misalkan Permen Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Yang ketiga misalkan ada anggaran dasar anggaran rumah tangga PT Jarum pasal sekian yang mengharuskan itu. Kemudian setelah landasan normatif itu cukup, nanti baru masuk ke landasan empiris tadi. Selain itu juga, selain tadi data landasan yuridisnya ya, yang tadi undang-undang, permen, kemudian ada ART. Pak, saya nggak ada ADRT-nya. Ya udah nggak apa-apa, undang-undang sama permen tenaga kerjanya saja. Pak, saya permen tenaga kerjanya nggak ada. Saya yakin adalah diunduh-unduh saja dulu ya. Udah mau jajal segala ayah ya, perlu usaha silahkan. Nah, setelah puas di landasan yuridis normatif, Anda masuk ke alinea berikutnya dengan landasan empiris tadi yang Anda temukan saat pra penelitian. Cuma bahasanya nggak harus bagus ya, ada korelasinya antara alinea sebelumnya dengan alinea yang akan kita bahas. Misalkan sudah tadi landasan yuridis normatif, Anda masuk ke landasan empiris. Misalkan hal ini juga sesuai atau hal ini juga sangat ada korelasinya dengan hasil pra penelitian, di mana hasil penelitian atau hal ini sangat kontradiktif dengan realisasi di lapangan, di mana saat peneliti melakukan pra penelitian ada beberapa karyawan yang mengeluhkan tentang upah lembur. Jadi nanti ada ya landasan yuridisnya di atas normatif ya, ada landasan empirisnya, sehingga nanti setelah puas dengan uraian-uraian itu, maka di akhir latar belakang itu suka diakhiri dengan endingnya itu berdasarkan uraian di atas dan permasalahan di atas. Tadi ada aspek yuridis, undang-undang, permen, kemudian ADART, kemudian real data empirisnya seperti itu, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul penelitian tadi pengaruh insentif lembur terhadap motivasi kerja karyawan. Nah, itu kan kena tuh situ. Itu bab 1 beres tuh. Nah, bab 1 latar belakang. Bab 1-nya belum beres, itu baru poin 1-1 latar belakang. Nah, nanti ada 1-2-nya mengidentifikasi masalah ya, tinggal disebutin aja tadi. Apa tuh tadi insentif yang jarang yang jarang dibayar, motivasi karyawan yang semakin menurun, itu disebutin satu-satu. Nah, nanti 1-2-nya identifikasi masalah, 1-3-nya batasan masalah. Karena terlalu luas, misalkan saya nanti studi kasusnya dibatasi hanya di pegawai bidang marketing saja di PT Jarum T atau cabang Sumedang saja, itu pembatasan secara skup objek ya. Ada juga pembatasan misalkan tadi upah lembur terhadap motivasi dibatasi dalam dimensinya bisa gitu. Itu di batasan masalah. Itu 1-3. Kemudian 1-4-nya itu adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya misalkan yang 1-2 bisa deskriptif, misalkan bagaimana pelaksanaan insentif lembur, yang kedua bagaimana motivasi kerja karyawan, yang ketiga inilah yang hipotesis, bagaimana pengaruh insentif lembur terhadap motivasi kerja karyawan pada perusahaan Jarum cabang Sumedang. Gitu. Jadi yang hipotesisnya rumusan masalah yang ketiga, yang 1-2-nya hanya deskriptif saja. Gitu. Nah, kemudian tujuan penelitian tadi 1-4 ya, ini 1-5 tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya sinkron dengan rumusan masalah karena berdasarkan, jadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat peneliti di atas, maka peneliti peneliti membuatkan tujuan penelitian ini sebagai berikut. 1, sesuaikan dengan yang tadi di rumusan masalah, kan ada 3. Nah, yang pertama tadi rumusan masalahnya bagaimana insentif lembur pada perusahaan Jarum. Berarti tujuan penelitiannya ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan insentif lembur pada PT Jarum. Yang kedua, karena rumusan masalahnya tadi yang kedua itu bagaimana
motivasi kerja karyawan pada PT Jarum, maka tujuan penelitiannya ingin mengetahui bagaimana motivasi kerja. Nah, yang ketiga kan tadi rumusan masalahnya bagaimana pengaruh insentif lembur terhadap motivasi kerja karyawan pada PT Jarum Sumedang. Nah, berarti tujuan penelitiannya ingin mengetahui pengaruh begitu. Jadi tujuan itu sinkron dengan rumusan masalah. Itu tadi 15. Kemudian 16, manfaat penelitian. Nah, tadi ya manfaat dan kegunaan. Ada manfaat praktisi, ada manfaat akademisi. Manfaat praktisi bagi perusahaan objek, bagi perusahaan-perusahaan lain yang sama-sama satu itu. Kemudian manfaat akademisi bagi peneliti, bagi STIE lembaganya, bagi peneliti lain. Nah, itu disebutin di situ. Kalau itu malah Pak Tiron juga saya rasa manfaat dan kegunaan itu akan sama semuanya ya. Dan 17 adalah penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu itu gini. Jadi kalau Anda tadi mengambil pengaruh insentif lembur terhadap motivasi kerja karyawan, Anda juga mengambil penelitian terdahulu karangan Kang Asep Saipudin 2018, dia juga mengambil misalkan pengaruh insentif lembur terhadap prestasi kerja. Nah, cuma Kang Asep mah sama-sama dengan kita, sama-sama variabel X-nya, tapi variabel Y-nya perbedaannya dia mah ke prestasi kerja, kita mah ke motivasi kerja gitu. Kang Asep studi kasus penelitiannya dilakukan tahun 2018, dilakukan di perusahaan XYZ Kota Semarang misalkan. Itu penelitian dahulu. Penelitian terdahulu. Yang relevan tentang judul orang insentif lembur terhadap motivasi kerja, Mas, kita penelitian terdahulunya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja, kan nggak ada relevansinya dengan penelitian kita gitu. Jadi Pak Cucu, Pak Erwin ngambilnya yang relevan walaupun nggak mesti sama, atau mungkin sama juga boleh. Nah, penelitian kita tadi pengaruh insentif terhadap motivasi kerja karyawan pada PT Jarum Sumedang. Kita mengambil penelitian punya Siti Hasanah misalkan, sama-sama pengaruh insentif lembur terhadap motivasi kerja karyawan pada PT Jarum cabang Papua. Nah, itu mungkin perbedaannya, persamaannya variabel X-nya sama, variabel Y-nya sama. Perbedaannya tahun penelitian berbeda, Siti mah 2015, Aurang mah ayeuna 2021. Kemudian yang kedua, perbedaannya dia mah dilakukan di PT Jarum cabang Papua, kita mah PT Jarum cabang Sumedang. Nah, itu seperti itu tuh ya. Gitu. Ya walaupun untuk tinjauan pustaka nanti bisa copy paste dari situ ya. Makanya kelebihan kita membatasi referensi harus 5 tahun terakhir itu juga akan menyulitkan. Karena misalnya tadi Siti Hasanah itu walaupun variabel X dan Y-nya sama, bedanya hanya di PT Jarum Papua, kita di Sumedang, dan tahun penelitian dia 2015, kita 2021, mungkin saat Siti 2015 dia menggunakan referensi tahun 2009, 2007 masih boleh. Nah, kita nggak bisa copy paste karena yang direferensikan oleh Siti udah lebih lama, dan Siti mah bikin skripsinya 2015 dan kita 2021, sehingga ini juga meminimalisir copy paste dari skripsi orang gitu. Karena kebanyakan mahasiswa kita kan pada saat sudah sulit itu copy paste punya skripsi orang yang pembimbingnya luput karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan ya, dan mungkin juga karena terbatas juga karena tidak tahu kan, apalagi itu dari universitas yang lain, kita tidak dari universitas kita saja kakak kelasnya misalnya judul yang sama oleh adik kelasnya ditiru sama persis kita lolos, kenapa? Ya mungkin pembimbingnya yang lain. Kita baru ngebimbing itu. Kemudian yang kedua, kita juga pernah ngebimbing judul yang sama dengan objek yang sama 2 tahun lalu. Sekarang ditiru oleh adik kelasnya persis sama. Kita juga bisa lolos karena ya urusan kita kan banyak itu. Kecuali kita masukin dalam sebuah software mesin yang namanya ada Turnitin, ya itu kan ketahuan 2000 sekian pernah muncul punya orang lain. Bahkan satu kalimat kata pun itu terdetek itu ya menggunakan sebuah software.
Nah itu Bapak Ibu, jadi menetapkan topik di bidang kajian. Silahkan Bapak Ibu mulai sekarang melakukan observasi, merumuskan masalah, mencari permasalahan, ya. Kemudian bisa dengan pra penelitian, bisa juga saat dengan observasi, dan bisa mencari data primer, sekunder. Kemudian Bapak Ibu analisis, tentukan judulnya, tuangkan dalam bentuk bab 1. Latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan, kemudian juga yang terakhir penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan minimal 5 penelitian jurnal orang lain ya, gitu. Dan itu silakan dilaksanakan ya. Minggu depan Anda sudah bisa menyusun bab 1. Nah, untuk hari ini itu saja untuk membangun kerangka pikir hipotesis. Saya kira minggu depan kita akan belajar. Cuma sekarang jangan sampai kita belajar lebih jauh tapi Bapak Ibu malah bingung mengaplikasikan. Jadi lebih baik kita tadi sudah bahas untuk bab 1 termasuk perumusan masalah dan Bapak Ibu mending lakukan langsung supaya paham. Nanti dari melakukan langsung itu Bapak Ibu akan menemukan berbagai kendala dan berbagai kendala dan masalah itulah nanti kita akan diskusikan. Dan itu saya pikir lebih mengena ya dalam pembelajaran ini daripada sekedar Bapak Ibu terus-terusan mendengarkan semacam ceramah ini ya, sehingga nanti Bapak Ibu akan bingung sendiri. Ya, silahkan langsung implementasi saja ya. Dari implementasi saya harapkan pasti ada kesulitan. Nah, kesulitan itulah yang nanti kita coba diskusikan sehingga isi materinya akan mengena sesuai apa yang Bapak Ibu butuhkan. Saya pikir itu ya yang kita pelajari pada siang hari ini dan saya kira sedikit-sedikit ya, tetapi mudah-mudahan mengena. Dan untuk hari ini saya kira cukup ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan saum kita semua hari ini mendapatkan juga keberkahan ya untuk kita semua. Baik itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilapan. Kalaupun ada benar, pastinya datang dari Allah. Kalaupun ada salah, itu jelas kebodohan dan ketidakmampuan kita, terutama saya, dari dosen sebagai manusia biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.